Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari banyak mendoakan Jokowi positif virus corona. Jadi sumber saya dari YouTube, rupanya baru-baru wakil wali kota Solo berkunjung baru-baru ke Istana Negara, dan di sana katanya berpeluk-pelukan dengan Joko Widodo. Sepulang dari sana dia di rapid test di Solo, ternyata dia sudah positif kena virus corona. Akibatnya Jokowi beserta istri juga memeriksakan dirinya untuk di rapid test. Dan selama dia di rapid test ini, sebelum keluar hasilnya, masyarakat tertentu banyak yang mendoakannya agar positif terkena virus corona. Jadi doanya itu doa supaya Jokowi itu beserta keluarganya terkena virus corona. Ada cuitan itu kurang lebih ada 4 cuitan. Cuitan dari Padli 4 cuitan, Pranata ada 78, Aziz ada agar ada cuitannya agar Jokowi positif virus corona dengan ucapan Al-Fatihah katanya berdasar sampai 41 kali. Jadi itulah yang disebut di di YouTube itu. Jadi ada orang. Jadi saya lihat orang-orang yang melakukan cuitan ini yang mendoakan Presiden Joko Widodo agar positif dari terkena virus corona, ini menurut saya merusak nama agama yang dianutnya sendiri. Jadi yang saya lihat itu bukannya malah baik, malah orang itu berarti banyak rasa tidak baik, tidak rasa iri kepada Presiden Joko Widodo ini, sehingga sampai mereka mendoakannya lewat cuitannya itu supaya Presiden Joko Widodo ini terkena virus corona. Karena mungkin kalau sudah terkena virus corona, dia tidak bisa jadi presiden lagi. Mungkin tidak sekedar sakit saja, mungkin menghendaki meninggal. Sehingga jabatan presiden itu bisa mereka kuasai atau diganti dan lain sebagainya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi juga ada cuitan ini, dugaan saya itu datang dari lawan-lawan daripada pihak Presiden Joko Widodo ini. Karena perilaku dia presiden tentu banyak lawannya ya. Banyak lawannya karena seperti falsafahnya, setambah tinggi kayu, setambah banyak angin yang mengguncangnya. Demikian juga setambah tinggi jabatan seseorang, setambah banyak masalah yang dihadapi. Nah, ini karena Presiden Jokowi ini ada jabatan presiden tertinggi presiden sebagai jabatan tertinggi di negara Indonesia itu, tentu banyak yang tidak senang sama dia. Terutama atas tindakan kebijakan presiden ini yang banyak merugikan orang tertentu demi kepentingan rakyat. Banyak kelompok tertentu yang merasa dirugikan. Jadi saya lihat demi untuk melindungi masyarakat, banyak kelompok tertentu yang merasa dirugikan. Tindakan-tindakan daripada Presiden Joko Widodo ini yang bisa menimbulkan masalah kepada masyarakat tertentu, antara lain para koruptor yang menyimpan uangnya di bank Swiss atau bank di luar negeri. Karena kebijakan Presiden Joko Widodo sudah membentuk undang-undang, rencana undang-undang MLA. Maksudnya untuk nanti dapat mengejar uang-uang hasil korupsi yang disimpan di luar negeri. Jadi saya lihat tentu kelompok ini jumlahnya tidak sedikit, banyak. Yang ini salah satu kelompok ini yang tidak senang sama Presiden Joko Widodo. Kedua, kelompok agama yang menentang Pancasila, yaitu kelompok khilafah ataupun radikalisme. Jadi nanti kalau presiden ini tidak berkuasa lagi, mungkin nanti khilafah ini dapat berkibar dan dapat berkuasa di negara Indonesia itu. Nah, itu yang saya lihat. Ada juga kelompok daripada kelompok mantan pejabat zaman masa Presiden Soeharto yang banyak menyimak dengan koroninya, banyak menyimpan uangnya di luar negeri. Kandungannya demikian, banyak menyimpan uang di luar negeri, termasuk juga kelompok
anak-anak Soeharto banyak uangnya katanya yang disimpan di luar negeri, kecuali daripada uang anak-anak keluarga Soeharto. Jadi katanya banyak menyimpan uang di sana, termasuk ada 50 pengusaha katanya menyimpan uangnya sampai 250 triliun di luar negeri. Ini nanti akan dikejar kalau undang-undang MLA itu sudah selesai. Sehingga inilah kelompok-kelompok yang tidak menyenangi jabatan presiden ini. Jadi saya lihat, banyak sekali kelompok-kelompok dari masyarakat itu, apalagi ditambah lagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang sering mengkritik kinerja Joko Widodo, dan yang mengharapkan kalau Presiden Joko Widodo nanti ibaratnya turun, dan mungkin mereka akan menggantikannya. Jadi saya lihat, tujuannya itu adalah tidak baik. Tetapi karena Presiden Jokowi dikenal baik dan dekat dengan masyarakat, sehingga Yang Maha Kuasa melindunginya. Di mana setelah mendengar hasil rapid test dari para dokter yang memeriksanya itu sifatnya negatif, sehingga banyak yang kecewa. Kenapa? Rupanya dia sehat, bukannya sakit atau mati. Jadi banyak, karena Tuhan Yang Maha Kuasa masih melindunginya Presiden Joko Widodo ini. Jadi sifat-sifat negatif itu yang sifatnya ingin menjatuhkan orang itu, ini adalah sangat tidak baik, sama juga merusak agama yang dianutnya sendiri, menyimpan rasa kebencian dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya lihat. Jadi para koruptor yang menyimpan uang di luar negeri itu merasa tidak aman itu. Kalau nanti undang-undang MLA ini akan sudah disahkan DPR bersama pemerintah. Demikian juga kelompok-kelompok tertentu, baik dia kelompok radikalisme maupun khilafah yang mengendaki khilafah, dan banyak lagi kelompok-kelompok yang lain yang sifatnya menentang Presiden Joko Widodo. Karena kalau dia nanti turun, mereka aman semua, dan juga masalah semua mereka akan aman. Tetapi karena semua mereka ibaratnya tidak aman dan lain sebagainya, maka mereka sering melakukan perlawanan kepada Presiden Joko Widodo sampai mendoakan supaya Presiden Joko Widodo beserta keluarganya positif terkena virus corona. Tetapi Tuhan masih melindunginya, dan mereka negatif terhadap virus corona, dalam arti tidak terkena virus corona. Sekian dan terima kasih.